Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Pratama. Saya dari kelas 10 SMA Ranu Harapan Islamic School. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dan jenis-jenis hukum Islam. Jenis-jenis hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujjah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia yang membuatnya sebagai tandingan walaupun manusia itu adalah orang pintar. Arti dalam surah Al-Isra ayat 88, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Yang kedua, hadis. Hadis, seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW seperti firman Allah. Al-Hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai penghasis keumuman dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kalanya atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada kalanya berasal dari hijab. Yang ketiga, ijma. Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam Muraref atau portal akademik Kementerian Agama bertajuk Pandangan Imam Syafi'i tentang ijma sebagai sumber penetapan hukum Islam dan relevasinya dengan perkembangan hukum Islam dewasa ini karya Siti Fauzia Tunai. Ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat sebagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Jumhur ulama ushul fiqh yang lain seperti Abu Zahra dan Wahab Khalaf merumuskan ijma dengan kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelahnya wafat Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syar'a mengenai suatu kasus atau peristiwa. Bentuk ijma yang kedua adalah ijma sukuti, yaitu kesempatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masalah tertentu, kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak. Tidak ada seseorang pun di antara mujtahid lain yang mengungkapkan perbedaan pendapat atau menyanggah pendapat itu setelah meneliti pendapat itu. Yang keempat, kias. Kias adalah sumber hukum Islam selanjutnya, yakni kias atau analogi. Kias adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang vari ra'yu yang memainkan peran yang penting. Sebelumnya, dalam kerangka teori hukum Islam Al-Syafi'i, kias menduduki tempat terakhir karena ia memandang kias lebih lemah daripada ijma. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.